Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Devita Hinggarini dengan NPM 1194015 dari D4 Teknik Informatika 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi map server dan juga WCS WFS. Yang pertama harus kita lakukan, tentunya kita download dulu untuk filenya. Di sini masukkan saja ms4w.com. ms4w yaitu map server yang digunakan untuk sistem operasi Windows. Karena pada pertemuan kali ini saya menggunakan sistem operasi Windows, jadi kita ketikkan saja ini, lalu di sini di bagian direct download, di sini ada dua macam yang bisa kita download, yaitu dalam bentuk zip dan juga bentuk exe. Di sini saya mengambil yang berbentuk exe. Dan untuk selanjutnya setelah download, jangan lupa lakukan instalasi. Pada instalasi sendiri, kita pertama memilih type yang full, karena pada type di situ ada pilihan custom dan juga full. Kalian pilih saja yang full. Selanjutnya untuk portnya kita biarkan saja 80. Oke, kita lakukan langkah yang pertama setelah instalasi berhasil tadi ya teman-teman. Kita lakukan konfigurasi MS4W dengan cara ms4w apache con httpd.com. Kita buka text editor kita. Di sini saya menggunakan yang namanya Visual Studio Code. Di sini ada beberapa yang harus kita ubah. Contohnya pada 52 ya teman-teman. Untuk awal, ketika awal teman-teman membuka tuh dia listen 80 karena port yang tadi teman-teman masukkan 80. Di sini kita tuliskan aja 80. Maka selanjutnya di sini di line 124 sampai 126 teman-teman pastikan mereka sudah aktif. Dan untuk selanjutnya ada satu bagian lagi yang harus kita rubah ya teman-teman, di bagian 388 sampai dengan 393. Ini untuk awal, jika teman-teman awal membuka, dia isinya adalah seperti ini yang di sini. Jadi allow override none, option none, require all generate. Nah, di sini teman-teman bisa ngetikkan saja seperti apa yang saya buat di sini, yaitu allow override none, option xcgi, order allow, deny, allow from all. Setelah menuliskan ini, jangan lupa di-save ya teman-teman ya. Terus kita masuk ke pembahasan kedua ya, atau langkah kedua ya. Kita aktifkan Apache min install dengan cara membuka cmd. Terus kita ketikkan cdms4w, ketikkan cls, dan juga ketikkan apache min install.bat atau apache min install. Ini kita ketikkan saja. Command prompt. Teman-teman bisa ngetikkan di sini atau bisa juga dengan cara ketik di keyboard teman-teman, ketikkan Windows R maka akan masuk ke command. Terus lalu ketikkan command prompt juga, lalu kita enter. Karena tadi saya menyimpan pada directory C, sedangkan sini Asus masuk ke user Asus, teman-teman kita ketikkan cd titik 2, lalu cd lagi titik 2 untuk keluar dari si direktorinya. Ini cd, terus sesuai yang tadi langkah-langkahnya nih. Kita ketikkan cd ms4w, cd ms4w, lalu kita enter. Setelah dia masuk, kita ketikkan cls. CLS ini untuk menghapus perintah-perintah yang sudah ada sebelumnya. Dan langkah selanjutnya ketik apache install. Oke. Apache min install .bat. Ini sudah bisa ya teman-teman, sudah terinstall, artinya dia
Lalu kita minimize, kita masuk ke langkah selanjutnya. Coba buka localhost 8080 atau localhost. Baik, kita ke Chrome, kita ketikkan localhost titik 2 8080 lalu kita enter. Jika terjadi seperti ini, teman-teman nggak usah panik ya. Kita bisa juga coba dengan masukkan localhost saja. Tampilannya kayak seperti ini. Sebenarnya untuk localhost dan localhost 8080 itu tidak ada perbandingan yang signifikan dari tampilan. Tapi 8080 itu merupakan port yang kita gunakan. Gitu. Setelah ini berhasil, kita masuk ke download file pada Gede Master. Gede Master merupakan GitHub yang dimiliki oleh dosen mata kuliah GIS ini, yaitu Paroli. Dengan cara kita download aja ya teman-teman. Kita ke kode, terus kita download zip. Setelah itu kita simpan dan kita ekstrak. Di sini saya sudah melakukan. Di sini ekstrak. Di sini saya simpan pada folder GIS. Nih, Gede admin master. Lanjut langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ada beberapa yang harus kita copy. Yaitu yang pertama adalah folder keempat folder ini. etc left js my proxy shp. Kita masukkan ke dalam folder Apache. Yang kedua, kita copy seluruh file yang ada dalam folder shp dan pada directory Apache. Pada folder Apache, kita buat folder baru dengan nama data, lalu kita paste di dalam folder data yang si file shp-nya tadi. Yang selanjutnya, copy satu file gambar yang ada pada folder image, lalu masukkan ke folder data yang ada di dalam Apache. Nih ya, untuk image kita masuk di sini saya jelaskan nih. Nah, seperti ini saja. Nah, untuk yang kita copy adalah etc leaflet.js, mapproxy, dan shp. Kita copy, kita masukkan ke dalam folder ms4w, kita buka folder ms4w maksud saya, lalu kita masuk ke folder Apache dan kita pastekan. Yang kedua, kita copy folder shp dan bikin folder baru dengan nama data. Kita shp di sini. Ini kesemuanya kita Ctrl A, kita copy dan kita paste pada folder data yang sudah kita buat di dalam folder Apache. Yang ketiga yaitu copy satu file gambar. File gambar itu ada pada folder image. Di sini bisa dipilih yang ini atau yang ini. Dan di sini kita contohkan pilih yang ini ya. Kita copy saja, kita paste pada bagian folder data yang tadi sudah dibuat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita copy 3 file, yaitu mywcs, mywfs, dan mywms. Lalu ketiga itu ada pada map file. Lalu kita copy, ini ya teman-teman, 1, 2, 3, ini kita copy dan kita paste pada folder Apache di bagian cg bin. Ini, nah, di sini di folder Apache untuk poin 1 etc leaflet map proxy dan shp itu ini. Kita nih etc shp leaflet dan satu lagi map proxy. Untuk poin kedua yang folder data itu poin 2 dan 3 ya, lebih tepatnya. Ini yang untuk folder SHP dari 00 sampai dengan batas underscore negara. Dan yang ini untuk gambarnya, untuk poin 3. Dan untuk poin keempat, di situ kita masuk ke Apache, terus cgbin, dan di sini kita pastekan di sini untuk poin pembahasan ketiga. Nih.
MyWCS, MyWFS, dan MyWFS. Nah, setelah melakukan copy tadi, kita balik lagi ke sini, kita buka http localhost cgb mapserver.exe. Kita copy, nanti seperti ini. Nah, jika muncul no query information to decode, ini bukan error ya teman-teman ya, tapi memang isinya seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah lakukan konfigurasi isi file mywcs dan mywfs dengan cara masukkan setting ini, perintah ini, http localhost cgi minbin mapserver exe. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan nih pada Visual Studio Code. Balik lagi ke Visual Studio Code ya teman-teman. Tadi kan kita udah ngopi tuh 3 file. Nah, sini kita masuk ke yang pertama, mywcs. Untuk mywcs, line yang harus dirubah itu line 22 dan juga line 40. Nah, di sini awal-awal itu teman-teman kita yang nggak membuka, di depannya ini berbeda ya dengan yang sudah saya masukkan. Nah, kita masukkan nih yang tadi udah diketik localhost cgi minbin mapserver.exe. Nah, itu karena yang tadi sebelumnya itu sampelnya. Nah, kita ketikkan di sini seperti ini. Dan untuk tanda tanya, map ke belakang ini nggak usah dihapus, dibiarkan saja, atau nggak usah diubah lah, pokoknya nggak usah diubah-ubah ya. Jadi yang hanya dirubah tuh dari HTTP sampai ke X-nya aja. Kita setting juga di MyWFS. Kita masuk ke MyWFS. Nah, di sini di MyWFS ini kita yang harus diganti itu kembali ke yang tadi, WFS Online Resort. Nah, di sini berbeda ya teman-teman, yang seperti yang saya bilang tadi, yang kata-katanya yang berubah, yang berbeda. Jadi ini yang dirubah bagian depan, untuk tanda tanya ke belakang itu dibiarkan saja. Karena ini tuh seperti apa ya, istilahnya seperti penanda bahwa ini tuh yang file MyWFS atau penanda atau istilahnya nama dari file ini gitu. Ini yang mywcs sesuai namanya, mywcs.map. Langkah selanjutnya, oh ya, pada WFS tadi ada yang harus kita rubah lagi. Jadi misalnya pada WCS yang kita rubah itu di bagian WCS Online Resort dan juga WCS Service Online Resort. Jadi bagian atas dan di bagian bawah ya teman-teman. Untuk di bagian MyWS, di situ yang kita rubah pada WFS Online Resort, dan juga ada satu lagi nih yang harus kita rubah, yaitu pada tipe polygon status on data nih. Kalau teman-teman awal buka, dia isinya data seperti ini, data Indonesia garis miring 00. Nah, di sini kita rubah aja jadi data 00, lalu kita save. Apa sih data 00? Nah, data 00 itu ini namanya. Jadi masuk ke Apache data. Nah, data 00 itu adalah data ini. Apa ini? Sekarang kita lanjut nih. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu lakukan restart Apache pada terminal. Maaf, sebelumnya baik teman-teman, gini untuk selanjutnya kita lakukan restart Apache.
Maaf, sebentar ada kendala ya teman-teman ya. Sebentar dulu. Baik, selanjutnya setelah itu tadi kita kembali lagi ya. Kita ke restart Apache pada terminal. Di sini kita masuk ya teman-teman ke Visual Studio Code-nya, terus kita klik terminal, new terminal. Nah, di sini kita tuliskan perintahnya seperti ini ya. Untuk merestart itu, untuk merestart teman-teman perintahnya terapkan hard di sini, terap ini saja kita sebentar, mohon maaf, kita ke terminal, ya terminal saja ya, biar lebih jelas teman-teman. Nah, di sini kita masukkan perintahnya itu adalah titik garis miring Apache min restart terus titik bin. Nah, untuk lalu di enter. Kita cek dulu penulisannya Apache restart. Nah, ya. Bin sih. Itu maksud saya bukan bin ya, BAC. Lalu kita enter. Hasilnya seperti ini. Nah, useless use of allow override in line 389 of seperti itu. Itu untuk hasil setelah kita lakukan yang namanya restart. Baik, langkah selanjutnya adalah buka localhost ini. Kita buka, ini kita copy aja, kita masukkan ke sini, kita Ctrl V, lalu kita enter. Nah, ini untuk tampilan data WCS yang kita punya ya. Data WCS-nya seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa buka yang WFS, mohon maaf ya teman-teman ya. Yang WFS ini kita buka, perintahnya itu adalah seperti ini. Ini tadi saya fokuskan circuitnya. Nah, ini untuk yang WFS. Ctrl C. Lalu di sini kita Ctrl V. Nah, sebenarnya untuk perintah dari WCS dan WFS ini sama saja ya teman-teman ya, cuma dirubah di bagian di sini. Map sama dengan mywcs. Kalau untuk WCS, mywcs.map, dan di sini kita masukkan WCF dan version. Nah, jadi ini WCF ini dan juga mywcs. Maksudnya mywcs. Nah, yang ini juga WCS. Kalau pada WFS, di situ dia di sini mywfs dan di sini dia WFS. Baik, setelah berhasil seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam teman-teman ya, kita masuk ke bagian gambar.
Ini untuk download filenya di yang tadi seperti sudah saya jelaskan, itu command prompt-nya. Ini kita masuk ke QGIS. Kita masuk ke QGIS. Ini bisa sudah kita silang ya. Nah, QGIS. Kita ke, nah seperti ini teman-teman. Ini kita ke bagian Over Data Sort Manager. Lalu kita ini kalau saya karena sudah membuka ya, jadi sudah seperti ini. Karena kalau misalnya menunggu lama, kurang lebih lama karena dia harus mengakses semua datanya ya. Di sini kita mulai dengan WCS. Nih, tapi meskipun di sini sudah ada, saya jelaskan terlebih dahulu ke teman-teman. Ini nanti di atas ini adalah nama. Dan juga nanti di sini adalah URL yang teman-teman masukkan. Caranya pertama kita klik new. Setelah klik new kita namakan. Di sini misalnya namanya WCS atau apa. Itu terserah teman-teman karena hanya untuk penamaan yang ada di atas. Nah, untuk URL-nya sendiri itu diambil dari sini. Jadi misalnya kita WCS nih. Nah, WCS. Nah, ini yang kita ambil itu di bagian ini. Kita Ctrl A, Ctrl C. Kita kembali ke GIS, kita masukkan URL-nya. Seperti ini. Misalnya nih, saya gambarkan aja. Ini WCS. Nah, seperti ini. Langsung kita klik OK. Lalu kita klik, memang di sini awalnya nggak ada ya teman-teman ya. Kita klik Connect. Nah, baru akan muncul nih si datanya. Kita klik, lalu kita ketikkan, kita add. Maka untuk yang WCS itu berupa gambar. Ini mungkin udah terlihat ya di bagian belakang karena memang tadi saya sudah buka karena waktunya cukup lama untuk WCF. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, untuk video penjelasan ya, untuk video yang tanya jawab ada di YouTube satunya. Video YouTube satunya akan saya share linknya juga nanti di bagian deskripsi. Nah, ini untuk hasil dari WCF. Nah, jadi WCF itu dari yang saya tangkap di sini ya teman-teman, WCF dia itu menampilkan WCS menampilkan gambar yang tadi sudah kita masukkan ke dalam direktori C, terus MS4W, terus ke Apache dan folder data. Nah, itu gambar yang kita masukkan, dia akan muncul di MS4. Maksudnya gambar yang pada data itu dia akan muncul pada QGIS ya. QGIS, aplikasinya QGIS namanya. Ini untuk yang gambar WCS, baik kita masuk ke WFS itu teman-teman bisa di sini langsung ke project new untuk menghasilkan gambaran baru atau bisa langsung ke Open Data Sort Manager. Tapi di sini untuk lebih jelas saya ini di-skat aja ya. Jika loading ditunggu saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke klik Open Sort Manager lagi. Karena WCS sudah selesai, kita ke WFS. Nah, WFS caranya sama. Kita klik New, kita tuliskan nama, dan kita masukkan yang WFS. WFS itu yang ini, linknya kita copy, kita sebentar, kita copy, terus kita lanjutkan ke bagian QGIS-nya tadi. Untuk namanya teman-teman sembarang ya. Untuk nama ini di sini
Misalnya teman-teman mau ngasih nama file WFS atau WFF itu terserah teman-teman semuanya karena nama itu nggak terlalu pengaruh. Di sini kita tuliskan WFS, yang penting sesuai ya. Jadi misalnya di sini kita buka WFS, di sini juga namanya WFS begitu. Terus untuk URL-nya harus sesuai juga WFS. Setelah itu kita klik OK. Setelah klik OK, biasakan klik connect, maka dia akan muncul. Lalu kita klik add. Bentar. Terus kita klik add. Ditunggu aja ya untuk prosesnya, teman-teman. Jadi ini kita tunggu. Jadi untuk WFS-nya ini dia bergambar peta Indonesia ya. Sesuai yang tadi saya sudah tangkap dan sudah saya jelaskan pada data. Nah, untuk WFS itu untuk membaca file-file ini, file-file nol segala macam dan yang pokoknya file-file yang di atas, yang di bagian atas ini. Nah, untuk WCS sendiri, WCS dia itu membaca gambar kalau menurut saya. Kalau dari yang hasil saya tangkap seperti itu. Jadi WCS itu menangkap gambar, kalau WFS dia membuka file seperti ini. Baik, ini sudah selesai. Jadi sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan keterlambatan atau gimana, atau segala yang kurang berkenan bagi Anda semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.